Pada malam hari ini kita akan membahas satu tokoh perjanjian lama, yaitu tentang Naaman, saudara. Kita akan belajar satu tema, bagaimana ketaatan Naaman. Dan saya beri judul, ketaatan Naaman ini akhirnya menghasilkan pengalaman iman. Saudara-saudara sekalian, belajar taat terhadap satu perintah, apakah mudah? Kita akhir-akhir ini mendengar berita yang viral, khususnya tentang pembunuhan Brigadir J, begitu ya. Kita tahu semua bagaimana terjadinya pembunuhan ini, dan ada satu tokoh yang melaksanakan perintah dari atasannya. Kita tahu siapakah orangnya, dan itu menimbulkan satu dilema. Betul saudara? Di mana Brigadir Baradae itu ya mau taat akan perintah atasan. Karena apa? Karena dia pikir masa depan dia. Dia takut kalau tidak taat dia akan dipecat. Bagaimana keluarganya dan sebagainya. Tetapi di lain pihak tentu dia punya hati nurani. Dia tahu perintah ini melanggar hukum. Dia tahu perintah ini membuat dia jatuh dalam dosa. Itu ada satu dilema. Jelas kalau perintahnya tidak benar, melanggar aturan, kita bisa menjawab. Itu tidak kita taati, begitu ya. Sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita tidak mau mentaati perintah yang melanggar hukum. Tetapi saudara, mari kita coba sekarang gumuli, begitu ya. Jika ada satu perintah untuk melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik untuk diri kita, apakah dapat menimbulkan pergumulan juga? Nah, saudara, menarik sekali tokoh Naaman ini, saudara ya. Siapa sih Naaman? Kita tahu ya dari firman Tuhan, Naaman ini bukan orang sembarangan. Dia adalah panglima Aram. Perhatikan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 dikatakan apa saudara? Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi dari segala sungai di Israel, bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kita bisa memahami panas hatinya si Naaman karena secara logikanya begini saudara, ya. Ini saya beri gambaran peta sedikit ya. Bagaimana atau di mana nih negara Aram yang ini. Daerah utara ada tulisan Damsik, Damaskus itu sama, begitu ya. Nah, kalau Elisa waktu itu ada di mana? Kerajaan Israel Utara, ibu kotanya Samaria, daerah situ. Ya, lebih bawah begitu. Dan sungai di Damsik pun ada yang bersih, saudara ya, yaitu Sungai Abana dan Parpar. Kenapa sungainya bisa bersih, saudara? Karena kalau kita lihat itu kan ada, kalau Sungai Yordan itu dari atas sampai bawah begitu. Tetapi secara geografis ya, kalau Sungai Abana itu posisinya lebih tinggi daripada Sungai Yordan. Ya, Abana begitu itu di utara. Kalau di utara, Israel Utara itu ada gunung ya, Gunung Hermon, tertutup salju. Nanti kalau mencair, itu kan airnya masih jernih. Terus makin ke bawah, Sungai Yordan itu saudara, kalau menurut geografisnya, panjangnya dari utara ke selatan sekitar 360 km, tapi kalau dihitung berkelok-kelok ya, 360 km. Tapi kalau dihitung lurus, dah begitu, anggap lurus, sekitar 200 km. Bisa bayangkan saudara, kalau saat ini pun kita bisa membayangkan, kalau ke Israel, zaman-zaman puluhan tahun lalu, biasanya kita dibawa ke
sungai Yordannya, daerah Yardenit namanya, itu daerah utara. Yardenit itu sungainya atau ya sungai Yordannya jernih seperti begini. Ya, tapi berapa tahun lalu saya sempat ke Israel, dibawanya ke sungai Yordan yang sudah agak selatan, perbatasan dengan negara Yordania. Bagaimana sungai Yordannya? Yaitu sungai Yordannya begini, saudara. Bayangkan, air yang jernih, air yang segar, langsung dapat air dari Gunung Hermon, begitu. Dengan setelah selatan, bisa airnya agak keruh, coklat, bercampur dengan tanah, begitu. Itu karena di selatan, melewati tempat yang cukup panjang, saudara. Kalau kita pikir logika Naaman mulai berjalan, mana mungkin sih air kotor bisa menyembuhkan penyakit aku? Kenapa enggak disuruh mandi di air yang jernih? Itu logikanya dia mulai jalan, saudara. Tetapi kita melihat ya, bagaimana karya Tuhan dinyatakan justru melampaui logikanya Naaman. Saudara-saudara sekalian, kita pun tahu ya kalau secara logika banyak pergumulan yang dihadapi oleh kita mungkin ya. Aduh, mana mungkin sih hal ini terjadi? Tetapi seringkali Tuhan berkarya melampaui logika kita. Kalau saudara perhatikan ya, contoh ya, saya berikan contoh karya Tuhan yang melampaui logika kita. Saudara kan tahu nih foto ini. Ya. Seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, Nick Vujicic, bagaimana sih bisa punya masa depan? Bagaimana bisa mempunyai karya yang luar biasa? Bagaimana bisa melayani Tuhan dengan luar biasa? Logika jalan bagi kita di hadapan kita mungkin tidak mungkin. Tetapi kenyataan waktu arah berkarya, dia bisa menjadi motivator, menguatkan iman, pelayanan di mana-mana. Tuhan berkati. Dan kalau kita lihat juga ya, seorang anak yang buta, Grecia, menurut kita apa sih bisa dilakukan anak seperti ini? Masa depannya bagaimana? Tapi ketika Tuhan berkarya, maka logika terlampaui. Itu yang terjadi, yang dialami oleh Naaman. Dan seperti menurut penelitian dari ahli psikologi sosial, kita bersyukur akhirnya Naaman bisa taat ya, mau mentaati perintah daripada Elisa yang melampaui logika dia. Dia turunkan logika dia begitu untuk taat. Dan memang menurut ahli psikologi sosial, saudara, apa sih definisi taat? Ini ya, contohnya ada 2, tapi saya ingin tekankan hal yang kedua, yaitu menurut Kartono dan Gulo, kepatuhan adalah ditinggalkannya pertimbangan-pertimbangan sendiri dan melakukan kooperasi atau kerjasama dengan tuntutan-tuntutan dari seorang otoritas. Bersyukur akhirnya Naaman mau menanggalkan semua pertimbangan sendiri, mau menanggalkan logikanya, dan akhirnya mau taat kepada seorang yang berotoritas, yaitu suruhan daripada Nabi atau perintah daripada Nabi Elisa. Selain itu juga memang ada dukungan dari prajuritnya tadi ya, seperti di definisi yang pertama itu ada juga kepatuhan ini, ada pengaruh juga dari sosial begitu ya, dimana kita lihat dari 2 Raja-Raja 5 ayat 13, pegawai-pegawainya juga datang mendekat serta berkata kepada Naaman, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Itu dukungan dari lingkungan sosialnya. Bersyukur akhirnya
Naaman mau taat. Dan kita melihat ketaatan Naaman ini membawa kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan secara fisik, tetapi ketaatan Naaman ini membawa pengalaman iman, saudara. Pengalaman iman yang penting. Karena kita lihat akhirnya di 2 Raja-Raja 5 ayat 15 dikatakan apa? Kemudian kembalilah ia, yaitu Naaman, dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata apa? Ini perkataan yang indah. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Tidak ada Allah kecuali di Israel. Memang Alkitab tidak mencatat apakah si Naaman ini bertobat sungguh-sungguh atau tidak ada catatan itu. Tetapi pengakuan ada Allah yang luar biasa, itu merupakan dasar iman. Iman yang paling mendasar yang nanti dapat bertumbuh, dapat berkembang untuk menjadi iman yang sejati. Iman yang sejati yang akhirnya bisa mengenal dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Israel ini betul-betul Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mau menolong, Allah yang mau menyelamatkan. Bersyukur saudara, Naaman akhirnya punya pengalaman iman yang demikian. Dan saudara-saudara sekalian, kalau kita refleksi dengan diri kita sendiri, kita pun kadang sulit atau mengalami pergumulan ketika mau mentaati perintah Tuhan. Mungkin ketika kita mengalami masalah keluarga, kita cenderung lebih berkata apa secara logika, aduh tidak mungkin ini pasangan saya bisa berubah. Secara logika begitu. Kadang saya sebagai hamba Tuhan pun mau melayani pasangan-pasangan yang ingin bercerai. Mereka mengatakan, aduh tidak mungkin. Tidak mungkin pasangan saya berubah, udah lebih baik cerai saja. Atau ada yang mengalami sakit yang begitu lama. Mungkin terlontar juga dalam perkataannya, aduh tidak mungkinlah saya bisa sembuh begitu ya. Atau masalah pekerjaan, masalah studi, banyak masalah-masalah pergumulan lain. Tetapi pada malam hari ini saya ingin mengajak kita bersama. Apakah kita mau tetap dikungkung oleh logika kita yang mengatakan tidak mungkin, atau kita mau melangkah, mau kembali terbuka untuk menantikan apa? Karya Tuhan yang melampaui logika. Karena ingat, Tuhan siap untuk menolong kita. Tuhan siap untuk berkarya dalam mengatasi masalah kita. Tuhan siap untuk menolong kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bagaimana, saudara? 2 ayat yang ingin saya tekankan. Kenapa kita jangan ragu? Kenapa kita harus taat kepada Tuhan? Meskipun ada pergumulan secara logika, pergumulan dengan ego kita. Karena firman Tuhan, pimpinan Tuhan, perintah Tuhan, itu membawa kepada jalan kehidupan. Dari Mazmur dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di perjanjian baru, Kisah Para Rasul 2 juga dikatakan apa? Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Perintah Tuhan bukan jalan menuju maut. Perintah Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Ini dasar kita. Kenapa kita mau taat kepada Tuhan. Dan kita tidak meragukan pimpinan Tuhan. Karena jalan Tuhan jalan kehidupan. Dan yang terakhir, ayat yang terakhir. Kenapa kita harus taat dan jangan meragukan perintah Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Ayat yang sering kali kita dengar mungkin sudah hafal. Yaitu kita tahu sekarang. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada rencana yang indah untuk kita, untuk hidup kita sekarang, hidup di yang akan datang bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menguatkan kita.
Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar tentang Naaman, bagaimana ketaatannya diuji. Penghalang untuk taat bisa timbul dari ego pribadi. Penghalang untuk taat bisa timbul dari logika sendiri. Tetapi biarlah kami saat ini mau memilih taat akan pimpinan Tuhan karena yakin, beriman. Pimpinan perintah Tuhan, tuntunan Tuhan adalah jalan menuju kehidupan. Dan dalam segala perkara yang menurut kami tidak mungkin ya Tuhan, Tuhan akan campur tangan untuk membuka jalan. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan, terjemahkanlah firman-Mu dalam pergumulan setiap kami. Inilah doa kami Bapa. Biarlah kami pulang dengan damai daripada Tuhan. Penyertaan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami yang mau bersandar kepadamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati doa kita.